412. Ini adalah learning journal berapa? 10. Oke, ini kelompok terakhir juga tentang sinematografis. Jadi kita langsung aja ya ke materinya. Jadi sinematografis itu adalah seni dan teknik dalam penangkapan gambar bergerak untuk menyampaikan cerita dan emosi melalui sebuah film. Nah, seorang sinematografis itu juga harus dibekali sama kompetensi karena kita membahas sinematografis. Jadi apa aja sih yang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sinematografi gitu? Yang pertama ada pengetahuan seni dan arsitektur. Gak mungkin kan seorang pembuatan film gitu, sinematografisnya nggak ngerti seninya itu kayak gimana dalam pembuatan film, sama teknologi yang digunakan juga. Tentunya harus itu adalah dasarnya, pengetahuan tentang seni dan teknologi. Terus persettingan mulai dari setting cahayanya, warnanya, kameranya, dan alat pendukung lainnya. Terus ada bahasa visual. Kemarin udah dijelaskan bahasa visual tuh ada beberapa gitu ya. Jadi harus ngerti gitu bahasa visual yang digunakan dalam pembuatan film. Juga ada tata kelola dan keterampilan produksi. Nah, di dalam makalah ini juga membahas tentang departemen art gitu. Dipakai ini tuh art itu sebelum, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Departemen art itu apa? Desain pendukungnya, terus ada penataan konsep pada sebuah filmnya mau kayak gimana konsepnya, terus penataan artnya, terus set designer atau elemen-elemen yang akan digunakan itu gimana, set dress, propertinya, runner, logistik, sama supervisornya. Nah, kemarin kan udah dijelasin ya, ada beberapa tahap, yaitu yang pertama praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di praproduksi itu kemarin juga dibahas gitu ya, tentang pencarian idenya dulu, judulnya mau apa, terus perencanaannya, terus analisis media. Analisis media itu di dalam kelompoknya bahas itu ada identifikasi ceritanya, terus konfliknya, pesan apa yang akan disampaikan, terus ada penontonnya, sasaran penontonnya banyak atau enggak. Terus di produksi ada manajemen lapangan. Tentunya manajemen lapangan ada apa aja? Ada produser, tentunya produser yang mengatur. Terus ada asisten produser, koordinator produser, terus manajemen produksi, akuntan produksi atau keuangannya itu ya, karena semua itu butuh duit gitu kan. Terus manajer lokasi, terus asisten produksi. Ada departemen penyutradaraan, sutradara asisten, terus ada penulis naskahnya di dalam produksi juga. Ada visualnya, departemen casting dan lain-lain itu di produksi. Nah, selanjutnya ada pasca produksi. Pasca produksi itu ngapain? Ada apa aja departemennya? Yaitu ada pengawasan pasca produksi, terus ada penyuntingan sebuah filmnya, ada rotoscope atau coloristiknya. Jadi warnanya dalam pembuatan film juga itu diperhatikan. Terus visual effect. Jadi kalau misalkan yang diaksikan atau ada adegan yang visual efeknya itu perlu gitu. Terus komposer atau musiknya, terus juga ada efek suara yang digunakan. Pastinya juga kalau dalam pembuatan film itu kan ada efek suara yang digunakan. Kalau misalkan kalian nonton bioskop atau film-film, itu kan ada efek suara yang digunakan di situ kan. Kayak misalkan film horor gitu kan, jadi gelap gitu, terus ada setan yang muncul atau hantunya gitu, efek suaranya itu gitu kan. Terus juga ada penyuntingan drawing. Nah, itu aja sih kalau misalkan tentang materinya. Juga sebelum pulang kita itu diberi arahan oleh Pak Adi untuk
membuat kelompok menjadi 3. Untuk tugas sebelum UAS, jadi membuat film, bebas mau film apa aja, mau film dokumenter ataupun film fiksi, itu dikembalikan kepada masing-masing kelompok. Ya, sebelum itu juga kita membuat film tuh kita harus buat proposalnya. Jadi minggu depan tuh nggak masuk, tapi harus buat proposal. Gimana proposalnya itu? Tentang maksud apa filmnya yang kita pakai, terus kalau misalkan film fiksi ya naskahnya ditulis gitu. Kalau film dokumenter kan ya udah kita cuma nutup proposal, terus kita mau kayak gimana alur cerita dokumenter itu. Saya harap sih ya, semoga tidak ada kendala dalam pembuatan film pada kelompok saya dan teman-teman semua, karena ini first time banget jadi saya itu masuk film gitu ya. Semoga diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Doakan ya teman-teman. Terima kasih. Segitu aja. Bimbingan konseling Islam cerah menceriakan. Sampai ketemu di learning dinner selanjutnya tentang kayaknya mungkin vlog-vlog pembuatan filmnya nanti akan saya masukkan ke sini. Dadah.